Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Johanapita. Di sini saya akan membahas tentang sosiologi pendidikan dengan tema sosialisasi anak dalam keluarga, sosialisasi dalam sekolah, metode sosialisasi, dan pengaruh keluarga sekolah terhadap individu. Oke, baiklah, di sini kita akan membahas tentang sosiologi pendidikan dengan tema sosialisasi anak dalam keluarga, sosialisasi dalam sekolah, metode sosialisasi dan pengaruh keluarga sekolah terhadap individu. Sebelum itu, ada baiknya kita untuk mengetahui apa itu arti sosialisasi. Nah, sosialisasi adalah proses alamiah yang membimbing individu untuk mempelajari, memahami, dan mempraktikkan nilai-nilai. Sosialisasi memiliki urgensi yang begitu kuat terhadap keberlangsungan pendidikan bagi individu sebagai anggota masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasannya sekolah merupakan jalur pendidikan formal yang penting dalam proses sosialisasi anak. Walaupun sekolah hanya merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas pendidikan anak. Selanjutnya, terdapat beberapa pendapat. Termasuk dari Thomas Forthout bahwa proses sosialisasi adalah proses belajar individu untuk bertingkah laku sesuai dengan standar yang terdapat dalam kebudayaan masyarakat. Dari beberapa definisi dari ahli tadi dapat kita simpulkan bahwasannya proses sosialisasi adalah proses belajar. Di dalamnya individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-pola nilai dan tingkah laku dalam masyarakat dimanapun dia hidup. Semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkannya sebagai suatu kesatuan sistem pada diri pribadinya. Sekarang kita masuk ke proses sosialisasi. Kalau tadi kan kita sudah mempelajari apa sih arti dari sosialisasi. Sekarang kita masuk ke prosesnya. Dalam proses sosialisasi, kegiatan-kegiatan yang dicakup adalah pertama yaitu belajar. Belajar di sini adalah suatu perubahan yang relatif, menetap dan dalam tingkah laku sebagai akibat dari pengalaman yang lalu. Yang kedua adalah penyesuaian diri dengan lingkungan. Penyesuaian diri adalah kemampuan untuk mengubah diri sebagai dengan lingkungannya, atau sebaliknya mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan dirinya. Yang ketiga adalah pengalaman mental. Pengalaman seseorang akan membentuk suatu sikap pada diri seseorang, di mana didahului oleh sikap terbentuknya suatu kebiasaan yang menimbulkan reaksi yang sama terhadap masalah yang sama. Yang keempat adalah prestasi. Di sekolah, peserta didik dipacu untuk berprestasi. Posisi anak di antara peserta didik lain tergantung pada raihan prestasi yang dicapai oleh anak ini, yang diperhatikan oleh rankingnya, berapa nilai raportnya, atau hasil ujiannya. Selanjutnya nomor 5 adalah universalisme. Yang disosialisasikan kepada peserta didik adalah universalisme, yaitu perilaku yang sama pada setiap orang pada saat peserta didik di sekolah. Mereka diperlakukan sama antara satu sama lain. Jadi itu nggak ada perbedaan ya antara anak ini atau anak ini. Semuanya sama. Selanjutnya adalah spesifitas. Secara spesifik terhadap apa yang dikerjakannya, peserta didik memiliki kelemahan atau melakukan kekeliruan dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Maka dia dipandang memiliki kelemahan pada bidang tersebut, tetapi tidak dengan bidang yang lainnya. Sekarang kita masuk yaitu ke sosialisasi di rumah atau keluarga. Keluarga di sini adalah salah satu pusat pendidikan yang membentuk kebiasaan yang positif sebagai fondasi yang kuat dalam mendidik informasi. Selanjutnya yaitu kita masuk apa sih fungsi keluarga.
berdasarkan Undang-Undang Pasal 1 Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun fungsi keluarga di sini yaitu memelihara dan mendidik anggota keluarganya dengan sebaik-baiknya dan terus berlanjut sampai ia dapat mandiri. Selain itu, keluarga merupakan tempat belajar bagi anak dan merupakan wadah bagi anak dalam konteks proses belajarnya untuk mengembangkan dan membentuk diri dalam fungsi sosial. Nah, menurut Okbun, fungsi keluarga itu ada 6. Pertama adalah fungsi kasih sayang, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi perlindungan atau penjagaan, fungsi status keluarga, dan fungsi agama. Terakhir yaitu kita memasuki peran dari keluarga. Nah, keluarga merupakan suatu kesatuan hidup. Sistem sosial dalam keluarga menjadikan situasi belajar, ikatan kekeluargaan, membantu anak mengembangkan sifat persahabatan, cinta kasih, hubungan antara pribadi, kerjasama, disiplin, tingkah laku yang baik, serta pengakuan akan kewibawaan. Dalam kebanyakan keluarga, ibu yang memegang peranan penting terhadap pendidikan anak-anaknya. Ibu dalam keluarga merupakan orang yang pertama kali berinteraksi dengan anak-anak. Pendidikan yang diberikan seorang ibu terhadap anaknya merupakan pendidikan dasar yang dapat diabaikan sama sekali. Baik buruknya pendidikan ibu terhadap anaknya tentu akan mempengaruhi terhadap pembentukan pribadi mereka. Nah, selanjutnya yaitu ayah. Nah, ayah di sini mempunyai peran penting, yaitu ayah akan mengenalkan yang namanya wibawa. Tindakan orang tua diharapkan saling menyeimbangi orang tua tampil sebagai penjelas nilai-nilai. Nah, bisa kita lihat di sini ada sosialisasi di sekolah, metode sosialisasi. Nah, metode sosialisasi ini ada 2. Pertama, sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.